Pertama ada daftar isi, yang kesatu ada pengertian, kedua latar belakang, ketiga tujuan, keempat kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan sosial budaya, yang kelima ada dampak, 6 akhir dari demokrasi terpimpin, dan ketujuh kesimpulan. Pertama ada pengertian. Pengertian demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1965. Sistem ini merupakan hasil dari dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Kekuasaan dan kepemimpinan dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil yang dianggap sebagai pemimpin terpilih. Dalam praktiknya, sistem ini menekankan peran dan pengaruh Presiden Soekarno sebagai pemimpin tunggal dan membatas peran parlemen atau DPR dan partai politik. Yang kedua adalah latar belakang. Poin pertama yaitu ketidakstabilan politik. Demokrasi liberal di Indonesia mengalami banyak pergantian kabinet dan partai politik yang menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efektif dan lemah. Yang poin kedua, kegagalan Badan Konstituante. Badan Konstituante yang dibentuk untuk merumuskan UUD baru gagal mencapai kesepakatan sehingga UUDS 1950 tetap berlaku. Poin ketiga, keinginan Soekarno untuk penguatan kekuasaan. Presiden Soekarno merasa perlu untuk memperkuat kekuasaannya guna mengatasi ketidakstabilan politik dan mencapai tujuan nasional. Yang ketiga ada tujuan. Poin 1, mengembalikan stabilitas politik nasional. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang terjadi selama masa demokrasi liberal dengan fokus pada penguatan kekuasaan Presiden Soekarno dan pembatasan peran parlemen dan partai politik. Poin 2, menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan. Demokrasi terpimpin berusaha untuk menata kembali sistem politik dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945. Poin 3, mewujudkan stabilitas politik. Presiden Soekarno percaya bahwa sistem ini akan membawa stabilitas politik yang diperlukan untuk membangun Indonesia. Keempat, poin pertama yaitu kebijakan ekonomi. Tujuan utama kebijakan ekonomi terpimpin adalah untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dilakukan dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara asing, mengembangkan sektor industri dalam negeri. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan pada masa ekonomi terpimpin. Poin pertama yaitu nasionalisasi. Pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seperti perusahaan pertambangan dan perkebunan. Poin kedua yaitu deklarasi ekonomi atau disebut DEKON. DEKON bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam perekonomian dan mengendalikan sektor-sektor strategis. Poin ketiga itu pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas dibentuk untuk merumuskan dan mengkoordinasi program pembangunan ekonomi nasional. Poin keempat yaitu revaluasi rupiah. Revaluasi rupiah dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. Keempat yaitu poin kedua, kebijakan politik. Poin pertama, penguatan kekuasaan presiden. Presiden Soekarno memegang kendali penuh atas pemerintahan dengan pembatasan peran parlemen dan partai politik. Hal ini dilakukan untuk mencapai stabilitas politik dan mengatasi ketidakstabilan yang terjadi selama masa demokrasi liberal. Poin kedua yaitu Nasakom. Soekarno mendorong ideologi Nasakom yaitu nasionalis, agama, komunis sebagai dasar politik. Nasakom bertujuan untuk mempersatukan kekuatan politik dan menciptakan persatuan nasional. Poin ketiga yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai negara boneka Inggris. Konfrontasi ini dipicu oleh perbedaan politik dan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Poin keempat yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. DEKON bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintahan
dalam perekonomian dan mengendalikan sektor-sektor strategis. Dekon merupakan upaya untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara asing. Keempat, poin ketiga, yaitu kebijakan sosial budaya. Poin pertama yaitu penguatan kebudayaan nasional. Pemerintah mendorong pengembangan dan pelestarian budaya nasional seperti seni, musik, dan tarian tradisional. Poin kedua yaitu kampanye anti barat. Pemerintah melakukan kampanye anti barat dan anti kapitalisme untuk membangun nasionalisme dan menentang pengaruh asing. Poin ketiga yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Pemerintah mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa penghantar di semua bidang kehidupan. Poin keempat yaitu membangun pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan akses pendidikan bagi seluruh rakyat. Poin kelima yaitu penguatan ideologi Nasakom. Soekarno mendorong ideologi Nasakom yaitu nasionalis, agama komunis sebagai dasar politik dan sosial budaya. Yang kelima ada dampak. Dampak dibagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif poin pertama yaitu stabilitas politik. Sistem ini sempat membawa stabilitas politik setelah masa demokrasi liberal yang penuh pergolakan. Poin kedua, penguatan nasionalisme. Kebijakan nasionalistis mendorong rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. Kemudian dampak negatif, poin pertamanya yaitu penurunan demokrasi. Kebebasan berekspresi dan demokrasi dibatasi dan kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Poin kedua, ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan ekonomi terpimpin hanya sentralistik menyebabkan inflasi dan penurunan produksi. Poin ketiga, peristiwa G30 SPKI. Ketegangan politik dan sosial yang dipicu oleh kebijakan demokrasi terpimpin berujung pada peristiwa tragis G30 SPKI pada 1965. Yang keenam yaitu akhir dari demokrasi. Demokrasi terpimpin di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965 berakhir dengan serangkaian peristiwa yang rumit dan penuh gejolak. Meskipun awalnya bertujuan untuk mencapai stabilitas politik dan membangun Indonesia, sistem ini akhirnya mengalami berbagai masalah yang menyebabkan kejatuhannya setelah peristiwa G30 SPKI. Jenderal Soekarno mengambil alih kekuasaan dan membentuk Orde Baru. Demokrasi terpimpin secara resmi berakhir pada tahun 1965. Ketujuh atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk mencapai stabilitas politik dan membangun nasional, akhirnya mengalami berbagai masalah. Sistem ini berujung pada ketidakstabilan ekonomi, meningkatkan kekuatan PKI, dan berujung pada peristiwa G30 SPKI yang menandai berakhirnya era ini. Meskipun sempat membawa stabilitas politik dan menguatkan nasionalisme, demokrasi terpimpin mengalami penurunan demokrasi, ketidakstabilan ekonomi, dan akhirnya berujung pada tragedi.